Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada saat ini dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan mulaikan, diundang kita berdiri, dan marilah kita menyanyi bersama-sama PKJ nomor 2, Agunglah, dan apa yang seterusnya. Ibadah ini, ibadah hari kenaikan, ditakbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Kita menyanyi bersama Agunglah Kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat dirangkul
Jemaat Maha Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil setiap saat dan ketika, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada dan tetap ada sampai pada hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang boleh terus kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Engkau boleh perkenankan kami untuk menikmati lagi persekutuan yang beribadat. Walaupun persekutuan ibadah hari kenaikan ini masih tetap kami lakukan di rumah, tetapi kami percaya Engkau tetap ada, hadir dimanapun kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Karena Engkau sendiri berkata 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Dan karena itu Bapa dalam sorga, dalam perkenanan-Mu, saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon biarlah kiranya Engkau mau menuntun dan membimbing kami di tengah-tengah kami menjalani berbagai tugas kerja dan aktivitas kami, yang walaupun masih tetap terus dibatasi oleh karena pandemi COVID-19 ini, masih tetap terus digumuri sampai saat ini. Tetapi tidak dapat menghambat kami untuk tetap mencari Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu mau mengiringi setiap hidup yang kami jalani. Jaga dan lindungi kami terus Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, maka kami tetap selalu menikmati kehidupan dan keselamatan. Karena itu janji-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tetapi kami juga harus jujur mau mengatakan bahwa kendati pun kasih setia Tuhan yang begitu besar, sampai mati di atas bukit Golgota untuk mengaruniakan kami kehidupan dan keselamatan, tetapi tetap Engkau selalu mendapati dalam pikiran, perkataan dan tindakan kami seringkali bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan selalu kami mau mengatakan bahwa itulah keterbatasan kami, itulah ketidakmampuan kami sebagai manusia daging. Seringkali kami mau melakukan apa yang kami inginkan, apa yang kami suka, itu yang kami perbuat, padahal apa yang kami perbuat itu justru sedang menjerumuskan kami pada jurang kebinasaan. Untuk itu Bapa di dalam sorga, kami datang memohon kepadamu, siapapun kami ini, kami meminta belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami, kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu.
bahkan Engkau pulihkan kami, supaya kami boleh betul-betul menikmati kehidupan keselamatan yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan ini kami yang selalu memohon, biarlah kiranya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama klik nomor 386, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengarkanlah berita anugerah Allah lewat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai ayat 2. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita masuk pada unsur puji-pujian. Jemaat kembali diundang untuk berdiri, dan mari kita akan mengucapkan secara berbalas-balasan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita membaca Mazmur 47 ayat 2, 3, 6 sampai 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, Eluk-elukkanlah Allah dengan sorai-sorai. sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah.
Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga dan di bumi. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyi bersama. Klik nomor 33, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Di hari yang penuh bahagia ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh lagi diperkenankan Tuhan menikmati persekutuan yang beribadah kepadamu. Dan lewat persekutuan ini Tuhan, persiapkanlah kami semua untuk mau menerima pengajaran, nasihat dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami semua, memberi kami pengertian, pemahaman, agar supaya kami juga diberi kemampuan untuk boleh melakukan apa kata firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman ini tetap menjadi pelita untuk menuntun kami di perjalanan hidup yang kami jalani, supaya kami tidak akan menyimpang dari kehendak Tuhan, tetapi kami benar-benar menjadikan Tuhan sebagai jalan kehidupan dan kebenaran, sehingga kami tetap terus memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di hari kenaikan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama klik 149, bagaikan bejana siap. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini segenap orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan perkenankan kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, lewat penanggalan tahun gereja, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihitung 40 hari sesudah Paskah. Dan 10 hari
sebelum kita akan merayakan hari Pentakosta. Nah, sesudah hari yang ke-40, sesudah kebangkitan Kristus, mau menunjukkan bahwa itulah kuasa Allah yang mau dinyatakan kepada segenap orang percaya, termasuk kita yang ada di Jemaat Gemim Yohanes Teli. Dan itu diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa 10 hari sebelum Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dipahami sebagai jembatan antara misteri Paskah Kristus dan Roh Kudus. Bahwa Yesus Kristus pergi kepada Bapanya, sehingga Ia pun menganugerahkan Roh Kudus kepada gerejanya sebagaimana yang telah dijanjikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari kenaikan ini kita dituntun dengan memahami dari firman Tuhan diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, yang adalah cerita tentang Yesus terangkat ke sorga. Namun sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berkumpul di situ, yaitu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu dicatat dalam ayatnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ternyata murid-murid masih salah paham tentang suatu kerajaan yang terfokus kepada pemulihan kerajaan Israel secara politik. Karena itu Yesus tidak memberi teguran kepada para muridnya tentang pertanyaan yang diajukan mereka kepadanya. Dan Yesus tidak pula memberi jawaban yang langsung. Yesus menjawab bahwa para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Nah, para muridnya tidak mempersoalkan pemulihan kerajaan Israel, tapi mereka diberi tugas untuk menjadi saksi. Dengan kata lain, bahwa firman Tuhan di sini mau mengingatkan supaya para murid ini tidak perlu mempersoalkan tentang pemulihan kerajaan Israel, tetapi yang terkandung maksud dijelaskan. Yang paling penting di sini ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk menunaikan tugas ini harus mereka terima dari Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Hanya dengan cara demikian, maka kesaksian para murid bukanlah sekedar ucapan mereka, melainkan merupakan satu rancangan Allah. Mereka membawa kesaksian ini tidak saja terbatas kepada bangsa Yahudi, yaitu Yerusalem dan Yudea, tapi harus dibawa juga kepada penduduk yang beraneka ragam di Samaria, bahkan sampai kepada semua bangsa di dunia ini. Dalam situasi yang demikian, maka Yesus terangkat ke sorga.
yang langsung disaksikan oleh para murid, dan awan sebagai tanda kemuliaan kehadiran Allah. Nah, kenaikan Kristus berarti bahwa dia sudah memutuskan yang kelihatan dengan para muridnya di bumi. Saat kenaikan Yesus ke sorga, para murid sedang menatap ke langit. Tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih untuk menyampaikan pesan bahwa satu kali kelak Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu ia terangkat, yaitu penuh kemuliaan. Penantian akan kembalinya Kristus seperti apa yang sudah dia janjikan dan pernah dia perkatakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus yang terangkat ke sorga mengutus gerejanya ke tengah-tengah keberagaman, merupakan suatu cara gereja berada di dunia ini untuk menceritakan dan memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Gereja diberikan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas panggilan yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tetapi bagaimana gereja yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dia betul-betul mampu untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja telah diberikan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Gereja harus berani untuk menyampaikan akan kehendak Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun, termasuk saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, janganlah kita hanyut dengan keadaan dan situasi yang sedang menggoncangkan dunia di mana orang hidup dan ada. Tetapi gereja yang adalah saya dan saudara-saudara sebagai satu persekutuan orang percaya yang telah diberi kuasa oleh Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, bagaimana kita harus bangkit untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana iman kita harus bertumbuh di dalam kasih Kristus, dan bagaimana kita mau hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, karena janji Tuhan, dia akan tetap selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Nah, firman Tuhan ini juga mau mengajak kepada saya dan saudara-saudara agar marilah siapapun kita, baik kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, kita terpanggil untuk hidup. Dan dalam kita menjalani kehidupan, mari kita memberi kesaksian bahwa dia yang telah mati, dia telah mengalahkan maut, dia telah bangkit, dan dia telah naik ke surga. Dia akan menyiapkan tempat bagi saya dan saudara-saudara yang selalu mau setia, yang mau taat, dan yang mau percaya kepadanya. Dan karena itu, lewat ibadah kenaikan ini, memberikan lagi satu momen yang sangat indah dan berharga bagi kita, supaya kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai tanda besar kuasa Allah yang tak terselami oleh manusia. Kita yakin bahwa sebagaimana ia memberkati para murid, maka ia akan selalu memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang menakjubkan. Mungkin ada di antara kita yang berduka dan mengalami pergumulan hidup. Yakinkanlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita yakin bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, berarti ia telah mempersiapkan satu keadaan, suatu situasi, suatu suasana yang indah dan mulia bagi semua orang yang percaya. Ia telah menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Dan karena itu,
marilah sebagai orang yang percaya teristimewa dalam rangka kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini juga adalah merupakan hari persatuan wanita kaum ibu Gereja Masehi Injili di Minahas. Mau mengajak juga kepada warga gereja, tapi juga sebagai wanita kaum ibu, agar bagaimana kita mau membuka hati supaya kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, supaya betul-betul kita akan menjadi saksi. Bagaimana kita mulai bersaksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita saling menguatkan antara suami, anak-anak, di tengah-tengah orang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Supaya jangan kita diliputi dengan rasa takut, kekhawatiran dan kecemasan, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita penuh pengharapan bahwa situasi apapun yang mengancam kita, maka marilah kita tetap selalu mau datang hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jaminan dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang torang gumuli saat ini. Dia tahu apa yang torang butuhkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu, sebagaimana firman Tuhan yang diungkapkan lewat kisah para rasul, bahwa sesungguhnya Allah kita Allah yang luar biasa. Dia mau mengutus kita. Karena itu jangan kita takut. Tetapi biarlah kita selalu mau tetap percaya dan mau berharap bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada keajaiban, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang indah, hidup penuh dengan keabadian. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sebagai nats persembahan Hagai pasal 2 ayat 9, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tempat kita masing-masing, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh bangga Bapa,
punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menyatakan kasih dan anugerah lewat Yesus Kristus yang mampu telah mengalahkan maut dan telah memberikan jaminan kepastian kehidupan dan keselamatan dan menyiapkan tempat dan suasana yang indah bagi setiap orang yang selalu percaya dan tetap selalu mau mengiringi dengan tekun dan setia dan mengakui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami kembali dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sudah boleh lagi sama-sama mendengarkan bagian Alkitab yang diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Mau memberikan kesaksian bagaimana keajaiban dan mujizat Allah di dalam Yesus Kristus, yang mau membuktikan bahwa sesungguhnya Allah yang disembah, Allah yang dimuliakan, Allah yang diagungkan, Allah yang selalu ditinggikan, karena kemuliaan-Mu mengatasi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, janji firman-Mu ketika Engkau terangkat naik ke surga, maka Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan Engkau mengutus kami untuk pergi dan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kiranya itu akan lebih memantapkan kami, memberi keyakinan bagi kami bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan karena itu berbahagialah kami yang selalu percaya kepada Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat, yang tetap selalu menemani kami, menjaga kami, melindungi kami, membentengi kami, dan mengasihi kami sampai pada saat ini. Dan kasih-Mu yang tak pernah lekang akan tetap selalu mengiringi perjalanan kehidupan kami sekarang ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah nama-Mu lewat persekutuan ibadah kami. Pada saat ini kami mau berdoa kepada-Mu. Berkatilah bagi jemaat Gemim Yohanes Teling yang sedang dan sementara menikmati persekutuan ibadah bersama Engkau, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan hadir di mana kami sedang menikmati persekutuan saat ini. Tuhan memagari kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami pun merasa aman, nyaman, merasa tentram oleh karena Engkau yang selalu memagari kami dengan cinta kasih. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, termasuk virus corona. Kami putuskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang berkuasa, dan dengan darah Kristus Engkau mampu menghalaukan itu dalam kehidupan kami sebagai jemaat Gemim Yohanes Teling yang sedang menikmati persekutuan dengan Engkau. Ajarlah kepada kami Tuhan
untuk tetap selalu setia, tekun dan taat, mau hidup di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi, barangkali kami sedang kekurangan makanan, barangkali kami sedang kekurangan kasih oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau mau melawat kami satu persatu. Biarlah kiranya dengan situasi dan kondisi ini, jangan Engkau membiarkan kami untuk tenggelam dalam keputusasaan, untuk tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi biarlah Engkau mau melawat kami, sebagaimana janji yang Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu, bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka. Maka janji itu jugalah akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai jemaat Gemim Yohanes Tel. Beri kami ketenangan dan pengharapan terus hanya kepada Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Karena itu hanya kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan jemaat dari kolom 1 sampai kolom 11. Bapa di dalam sorga, lewat persekutuan kami pada saat ini, kami berdoa, biarlah kiranya Engkaulah Tuhan yang akan tetap selalu ada bersama-sama dengan kami, baik siang maupun malam, baik kami di rumah maupun di mana kami berada. Biarlah kiranya Tuhan tetap mau menolong, melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Lewat persekutuan ini kami juga mau berdoa kepadamu. Engkau berkati ketika kami diberi kesempatan menjawab kabar baik, kabar keselamatan yang boleh disampaikan bagi kami saat ini. Kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan, kami terajak untuk memberi dari kekurangan kami, tetapi juga kami memberi dari kelebihan kami. Ajar kepada kami Tuhan, walaupun kami berada dalam kekurangan, tetapi mampukanlah kami untuk tetap memberi berapapun itu. Kami beri dengan ketulusan dari keberadaan hidup yang sedang menekankan. Dan kami percaya pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan akan membukakan lumbung-lumbung berkat bagi kami. Karena Tuhan punya banyak cara untuk mengalirkan berkat dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Tuhan adalah sumber segala berkat. Engkau adalah segala-galanya. Maka engkau mampu untuk mencurahkan berkat bagi kami semua. Dan karena itu Tuhan, berkatilah pemberian kami. Berkatilah juga persembahan tubuh jiwa raga kami. Tuhan kuduskan, supaya benar-benar kami boleh mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya apa yang boleh kami beri dan apa yang boleh kami persembahkan itu dapat menunjang pelayanan gereja, dapat menunjang berbagai tanggung jawab yang Kau percayakan kepada jemaat. Engkau yang punya pelayanan ini,
maka Engkau tidak pernah akan membiarkan pelayanan ini dihambat dan terhambat oleh apapun dan oleh situasi apapun, termasuk COVID-19 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam persekutuan ini kami mau berdoa kepadamu. Berkatilah juga untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan mau memberkati, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran. Memberkati juga untuk pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Memberkati juga untuk pemerintah kami yang ada di kabupaten kota, termasuk di Kota Manado, wali kota dan wakil wali kota dan seluruh jajaran yang ada di kecamatan, di kelurahan, desa, lingkungan dan dusun. Berkati mereka semua Tuhan, untuk tetap selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bagaimana mereka mampu mengayomi kami sebagai masyarakat, sehingga kami masyarakat boleh menikmati kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Dan karena itu berkatilah pemerintah kami di pandemi COVID-19 ini. Bagaimana mereka memperhatikan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan, yang sedang menanti-nantikan pemberian dari apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong supaya benar-benar pemerintah kami mampu untuk mengatur supaya bantuan-bantuan yang akan mereka berikan kepada masyarakat benar-benar tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memberkati juga pemerintah kami supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika Engkau mendapati mereka melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, ampuni mereka dan kasihan mereka. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negara kami, pulihkanlah kota kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, lewat persekutuan ini kami juga berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati untuk para medis, tim dokter, perawat dan mantri yang sedang berjuang untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi mereka yang sakit, termasuk mereka yang sedang mengalami sakit pandemi COVID-19 ini. Tuhan mampukan mereka dengan berbagai keahlian mereka, keterampilan mereka, beri mereka kearifan dan kebijakan, berikan hikmat kepada mereka supaya mereka juga benar-benar dijauhkan dari segala penularan-penularan yang sedang terjadi marak sampai saat ini, karena telah begitu banyak yang telah menjadi korban para medis yang ada. Dan karena itu berkati, kuatkan iman mereka untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Memberkati juga untuk aparat keamanan TNI dan Polri yang juga berusaha bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab mereka. Berikan juga mereka kemampuan supaya mereka benar-benar memberikan jaminan keamanan dan pengamanan ini betul-betul teralami, sehingga kami masyarakat boleh merasakan itu di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah berbagai kemulut kehidupan yang sedang kami hadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, lewat persekutuan kami saat ini, kami juga mau berdoa kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah boleh mengambil bagian, baik kami sebagai pelayan khusus yang boleh bertugas, maupun kami sebagai multimedia, pemuda Jemaat Gemim Yohanes Teling
pianis, prokantor, kostor dan pegawai. Tuhan berkati kami semua. Dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yohanes Teli. Tuhan berkati untuk semua pemberian diri dalam pelayanan, untuk terus melayani dan melayani. Demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Seluruh hidup dan penghidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami mau taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan, seperti kami tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Diundang kita berdiri. Mari kita menyanyi bersama lagu yang berkata, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tahun 2020. Boleh kita
kita laksanakan dan kita rayakan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patut mempersembahkan segala pujian, syukur, hormat, limpah banyak terima kasih kepadamu ketika kami merasakan tuntunan penyertaan-Mu dalam perjalanan ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Di hari yang sangat luar biasa ini, bagi umat yang percaya kepadamu, kami sedang bersyukur, berterima kasih atas karya selamat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kepercayaan. Di hari yang sangat luar biasa bagi kami umat-Mu yang percaya, kami sudah bersekutu di hari kenaikan Yesus Kristus saat ini. Terima kasih Tuhan atas karya selamat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan semua orang yang percaya. Saat ini Tuhan, kami sudah ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman-Mu. Maka mari teraikan firman ini supaya kami mampu melakukan dalam kehidupan kami semua. Memberkati hamba firman-Mu, Pendeta Nyonya Siana Adonia Lapo Tambariki STH, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yohanes Teling, yang melayani persekutuan ibadah ini. Diberkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan, pun diberkati dalam kehidupan keluarga besar Lapo Tambariki, suami, anak-anak. Dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ada harapan, rencana, cita-cita. Kiranya Tuhan buat berhasil. Bapa kekal dalam kerjaan surga, memberkati kami semua yang bertugas, bahkan semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini. Diberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin.